wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam. Baik. Selamat sore Pak Bupati. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk kita bertemu di ruang hearing terbuka ini, dan kami sangat mengapresiasi akan hal itu. Terkait dengan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional ini, ada beberapa poin penting yang menjadi isu sentral kami dan isu turunan. Nah, misalkan di terkait dengan tenaga kerja di beberapa waktu kemarin kami juga sempat berdiskusi atau berdialog terkait dengan ini, dan masih ada beberapa poin yang menurut kami tidak diindahkan oleh pihak terkait dalam hal ini PT Niko. Yang kami temui, dari 4.000 sekian karyawan hanya 1.531 yang mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu dalam undang-undang diwajibkan semua pekerja untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, juga BPJS Kesehatan. Nah, berdasarkan advokasi teman-teman kita di lapangan, itu ada beberapa pekerja sebelumnya yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan berat maupun kecelakaan kecil, itu tidak diberikan jaminan terkait dengan ini. Oleh karena itu nanti bisa dijelaskan oleh dinas terkait ataupun Pak Bupati, dan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati yang kemudian itu sudah hadir di sini untuk bagaimana kita sebagaimana hasil investigasi dari beberapa OKP dan juga UKK, bahwasanya bahwa untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional itu kami dari aliansi yang kemudian itu tergolong dari beberapa OKP itu kami turun investigasi di beberapa wilayah. Namun kita melihat bahwa ternyata ada sebagian sekolah yang kemudian itu sudah rusak atau sudah tidak layak, yang kemudian itu dihuni oleh siswa-siswa yang kemudian itu berusia dini. Nah, dalam hal ini bahwasanya bahwa ternyata pendidikan ini sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah, dan pendidikan adalah hak warga negara untuk bagaimana mendapatkan pendidikan itu. Dan pasal 31 Undang-Undang Dasar bahwasanya bahwa anggaran pendidikan itu mulai dari pusat bahkan daerah itu 20% dialokasikan. Dan mengingat bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan sistem pendidikan nasional, bahwasanya bahwa infrastruktur dan kecerdasan intelektual daripada siswa-siswa yang kemudian itu sudah menjadi tanggung jawab, dan juga berdasarkan undang-undang yang kemudian itu undang-undang pemerintah daerah, yang dimana tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yakni sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai SMP, dan dimana ini sudah menjadi tanggung jawab. Lalu kemudian kita melakukan investigasi di sana, yakni di sekolah SD Negeri 5 Tobelo, itu fasilitas sudah tidak layak mulai dari tahun 2014, lalu kemudian tahun 2016 sudah dinegrikan oleh Dinas Pendidikan. Namun sampai hari ini infrastruktur di daerah di SD Negeri 5 Tobelo itu sudah tidak layak, Pak. Lalu kemudian kita melihat banyaknya kekerasan seksual yang kemudian terjadi di SD Negeri 5 Tobelo sana pun demikian, karena jarak yang kemudian itu harus dipertimbangkan. Maka solutifnya pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan semacam transportasi bagi siswa-siswa yang kemudian itu untuk menjangkau sekolahnya, yang kemudian itu harus dibiayai atau harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini supaya orang itu aman dalam berkendaraan, aman dalam perjalanan untuk menuju di sekolah. Sepakat kawan-kawan? Ya, mungkin itu dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada teman-teman yang lain untuk menambah.
Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai gerakan kami ini untuk merespon Hari Buruh Internasional dan juga Hari Pendidikan Nasional. Jadi ada beberapa poin tuntutan juga yang harus kami sampaikan. Yang pertama itu soal infrastruktur jalan di Halmahera Utara, di Kau Barat, di Loloda, dan di Tobelo. Karena sesuai hasil advokasi kami di Kau Barat beberapa bulan yang lalu, bahwasanya jalan dari Itago, Togolamo sampai ke Tekimo yang kurang lebih berjarak sekitar 13 km itu belum ada akses jalan sama sekali, belum ada aspal sama sekali. Nah, itu juga kemudian berpengaruh di beberapa sektor pendidikan, sektor pertanian, dan juga sektor kesehatan. Sesuai advokasi kami yang kami temukan di lapangan, bahwasanya ada beberapa anak yang putus sekolah karena jalan yang kemudian tidak mendukung untuk bagaimana dorang untuk berangkat ke sekolah. Kemudian di sektor pertanian juga banyak hasil alam yang kemudian itu dikelola oleh masyarakat setempat, lalu kemudian diangkut keluar dari kampung tersebut. Itu supir-supir meminta harga yang sangat mahal karena dengan alasan soal infrastruktur jalan yang tidak memungkinkan. Nah, kemudian juga di sektor kesehatan, sesuai dengan advokasi kami, bahwasanya ada salah satu ibu hamil yang kemudian itu mau dirujuk ke puskesmas terdekat, itu tidak sampai ke puskesmas, terus sudah meninggal di tengah jalan karena berkaitan dengan infrastruktur jalan. Nah, kemudian juga ada tuntutan kami terkait Pemda harus merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 soal hilirisasi buah kelapa. Karena menurut kajian kami bahwasanya hilirisasi buah kelapa itu dia tidak berdampak di masyarakat, karena yang turun tahu bersama di Kabupaten Halmahera Utara itu hanya ada satu perusahaan yang mengelola buah kelapa tersebut. Nah, otomatis ketika sudah tidak ada lagi investor luar yang ingin masuk ke Halmahera Utara untuk membeli buah kelapa, otomatis sudah tidak ada persaingan pasar. Dan PT Niko bisa saja menekan harganya serendah mungkin, dan sudah tidak ada pilihan lagi kepada masyarakat untuk menjual buah kelapa di mana, karena sudah ada perda hilirisasi buah kelapa. Baik, mungkin tuntutan itu yang dapat saya sampaikan, mungkin akan ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi terkait dengan hal ini, kenapa kita dalam aliansi ini mengangkat isu sentral terkait dengan mosi ketidakpercayaan terhadap Pemda dan juga DPRD. Karena di satu sisi persoalan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara itu sangat banyak, dan sampai pada detik ini pula belum direalisasi oleh pihak Pemda dan juga DPRD. Di satu sisi saya mengambil studi kasus yang pernah diinvestigasi oleh kawan-kawan saya terkait dengan krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat yang ada di TPI 1, TPI 2 dan juga Mahia. Sampai pada detik ini pula belum direalisasi oleh pihak PDAM. Di satu sisi ada 20 kakak yang telah memakai sumur bor, tetapi sebagian daripada itu masih memakai terkait dengan air bersih PDAM. Yang menjadi persoalannya, kemungkinan terkait dengan pipa itu sudah ada distribusi pipa besar, namun penjaringan terkait dengan pipa-pipa yang kecil ini belum sama sekali. Sehingga sampai pada detik ini pula, kemarin kita telah melakukan terkait dengan aksi demonstrasi. Itu kawan-kawan saya. Tetapi yang menjadi persoalannya, sampai pada detik ini pula, pihak pemerintah daerah sebagaimana tidak mampu merealisasikan terkait dengan persoalan ini. Ini menjadi salah satu persoalan yang paling fundamental. Perlu ditegaskan, dan Bapak harus semacam secepatnya sebagaimana melihat persoalan yang ada di masyarakat TPI 1, TPI 2 dan juga Mahia. Bukan hanya itu, Pak, terkait dengan krisis air bersih ini, itu ada di berbagai macam titik-titik desa. Salah satunya di Ruko. Itu terkait dengan krisis air bersih itu masih di sana, dan ini berpengaruh terhadap anak-anak yang berpendidikan, yang dimana mereka pergi ke sekolah karena mereka masih bergantung terhadap alam. Mereka pergi ke sekolah tidak lagi memakai air yang ada dari PDAM. Ini menjadi poin tuntutan kami, Pak, sebagaimana Pak mampu melihat coba dan juga sebagaimana menetapkan terkait dengan PDAM sendiri. Karena yang saya ketahui berbagai macam regulasi yang telah ditetapkan, dan itu perlu diindahkan oleh pemerintah daerah. Saya perlu tegaskan, Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 itu adalah undang-undang tertinggi, menjelaskan bahwa air, bumi dan segala isinya itu
dikuasai oleh negara, namun diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat. Tetapi yang menjadi realita hari ini, masyarakat tidak mendapatkan kemakmuran terkait dengan air bersih sendiri. Nah, makanya terkait dengan krisis air bersih ini perlu ditegaskan. Bagaimana kawan-kawan, sepakat? Mungkin Pak, demikian Anda bisa sampaikan, nanti dijelaskan oleh Pak. Terima kasih, dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adikku, pembangunan di Halmahera Utara bukan tanggung jawab semata-mata Bupati dan Wakil Bupati. Pembangunan di Halmahera Utara merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan juga merupakan sekedar tanggung jawab daerah, tetapi seluruh elemen masyarakat di Halmahera Utara kita punya kewajiban membangun daerah ini. Caranya bagaimana? Masing-masing dengan fungsi dan tugas masing-masing. Tentunya sebagai mahasiswa, sebagai organisasi-organisasi pemuda yang ada di daerah ini, memiliki tanggung jawab untuk melakukan koreksi dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sehingga kemudian oleh pemerintah daerah mengevaluasi apakah yang sudah dikerjakan selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kadang-kadang memang pemerintah selalu berpikir bahwa sesuai dengan visi misi kita berjalan, kita menganggap bahwa itu sudah baik. Tetapi oleh masyarakat di luar masih menganggap bahwa itu barang yang harus perlu diberikan, dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang hari ini sudah hadir di kantor Bupati dengan sangat tertib untuk menyampaikan aspirasi. Dan ini yang sebenarnya saya inginkan, kita bisa berdialog secara langsung. Yang pertama soal di PT Niko. Di dalam aturan perburuhan dalam hubungan industrial antara perusahaan, biasanya kalau hubungan industrial itu ada namanya triparty, perusahaan, serikat, dan tenaga kerja. Jadi biasanya antara tenaga kerja dan pemilik modal itu selalu difasilitasi oleh serikat. Itu biasanya dalam aturan, dalam undang-undang, dalam setiap harus seperti itu. Nah, dalam setiap tenaga kerja kemarin kami sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi semua tenaga kerja tidak ada alasan untuk tidak diberikan jaminan BPJS Tenaga Kerjaan. Bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, toko-toko yang mempekerjakan tenaga-tenaga di Galaksi, di toko-toko yang besar, di premium dan sebagainya. Saya sudah perintahkan bahwa sistem kita selama ini banyak juga para pemberi kerja menggunakan tenaga kerja sebagai anak piara, kita istilah. Jadi mereka rekrut kerja, kapan mereka usir, bisa tidak butuh lagi, pulang tanpa ada sesuatu yang kejelasan. Nah, saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan inventarisasi terhadap semua itu. Dan karena hari ini ada laporan dan informasi dari teman-teman adik-adikku sekalian, Pak Sekda, Kadis Tenaga Kerja undang PT Niko untuk kita klarifikasi besok di kantor supaya dia clear. Jangan kita tunda-tunda, karena biasanya kalau kita sudah tunda-tunda akhirnya dia akan lama dan tidak ada jalan keluar. Kita juga harus meminta keterangan daripada mereka seperti apa. Tetapi prinsipnya kemarin kami sudah tanda tangan kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerjaan, dan kami sudah memerintahkan bukan hanya pada pekerja formal, pekerja non formal, pekerja yang punya resiko. Kemarin untuk beberapa, kami kemarin sudah mengambil kebijakan untuk menggunakan dana ADD untuk masyarakat yang rentan risiko kecelakaan dalam tugas dan profesi mereka, diberikan jaminan tenaga kerjaan. Karena cuma 10.000 lebih 1 bulan, tidak mahal. Tapi kalau ada apa-apa, beberapa kali saya serahkan kan banyak. Dan saya sangat merespon yang ini. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, saya pikir perlu ada langkah yang harus dilakukan. Dan sekali lagi Pak, untuk PT Niko, Pak Sekda dan Kadis Nakir, mungkin kita undang besok rapat dengan saya langsung, pimpin untuk kita mendengar informasi secara langsung, kemudian kita coba menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, masalah pendidikan. Pendidikan itu urusan wajib. Dalam Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, itu ada 3 urusan pemerintahan. Ada namanya usulan absolut, ada namanya usulan konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum. Absolut itu urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pusat, dan kekurangan itu urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Kekurangan dibagi lagi, ada pelayanan dasar, ada wajib dan pilihan. Wajib dibagi lagi, ada dasar dan bukan pelayanan dasar. Pendidikan adalah salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, itu berdasarkan arahan undang-undang itu. Nah, sekarang kita melihat pada konteks Halmahera Utara. Pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya ada kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan namanya dana alokasi khusus dan dana alokasi umum bidang pendidikan dan pekerjaan umum dan kesehatan. 2026 semua dana-dana itu sudah ditarik ke pusat dan tidak lagi dana itu yang masuk ke pemerintah daerah. Maka turunlah namanya kebijakan revitalisasi bidang pendidikan, di mana pemerintah daerah mengusulkan sekolah-sekolah dan pusat yang mendrop langsung biayanya, pekerjaannya langsung di sekolah yang bersangkutan tanpa melalui pemerintah daerah. Hanya kewajiban pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan terhadap program yang kita usulkan dan direspon oleh pemerintah pusat, yang kemudian kita melakukan pengawasan. Tahun 2026 kalau tidak salah kasih pendidikan terada ada. Berapa kita orang revitalisasi? Untuk sementara 17 SD, 1 SMP, tetapi kuota untuk SD itu ada 42, SMP 15 dan PAUD itu ada 21. 70 lebih ya? Ya. Jadi 70 lebih yang kita sudah usulkan ke 80 lebih, 70 lebih itu semua data, informasi semua kita sudah sampaikan dan sudah diverifikasi oleh pusat dan sudah menyetujui 70 sekian untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Dan sekarang yang baru turun adalah 17 sekolah-sekolah. SD, 1. Ya, sekolah-sekolah ini kita kurang tahu di sekolah mana-mana nih. Tapi yang jelas kebijakan saya pada tataran kebijakan, kalau bicara sekolah mana itu adalah dinas pendidikan. Nah, di proses seperti ini saya selalu minta teman-teman semua dinas pendidikan maupun yang lain, yang selalu jadi masalah adalah proses seleksi. Proses seleksi untuk memastikan di mana yang harus kita prioritaskan. Itu saya tegaskan ulang-ulang. Di mana yang kita harus prioritaskan yang harus mendapat bantuan lebih dulu. Jangan sampai ada orang yang punya sekolah yang masih bagus, kita usul revitalisasi, sementara mereka yang sudah di bawah yang terpuruk kita tidak usulkan. Inilah yang selalu menjadi masalah di masyarakat. Saya cukup lama berada di lini pemerintahan, dan ini selalu saya tegaskan ulang-ulang kepada dinas pendidikan kabupaten ini, jangan ada diskriminasi terhadap desa ataupun daerah atau sekolah mana yang kita usulkan. Yang kita harus usulkan adalah harus betul-betul memenuhi syarat. Nah, jika ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak terpantau oleh teman-teman, mungkin nanti perbaiki, karena kita masih, ini kan setiap tahun masih berjalan terus-menerus. Sehingga memang dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat yang hari ini melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran, kita dapat potongan sekitar 150 miliar potongan anggaran dari tahun sebelumnya. Sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang langsung terhadap masyarakat. Itu menyulitkan kita orang. Ini juga kaitan dengan jalan. Jalan yang masih parah betul itu adalah Pitago Takimo. Saya tahu persis jalan itu. Karena waktu saya menjadi pegawai sosial di provinsi, di kabupaten, saya yang memindahkan Takimo itu dari desa-desa itu. Takimo itu bukan di situ, ya. Takimo itu di belakang sana. Tapi ketika saya jadi pegawai sosial di Kabupaten Maluku Utara waktu itu, kita pindahkan mereka. Cukup sulit nih mereka ini, karena barang-barang semen, kayu seng itu kita orang bawa lewat Kalijodo pakai perahu, dan saya terlibat masuk dalam proses itu. Karena itu saya tahu posisi mereka. Cuma dengan kondisi yang sekarang ini, jalan itu 1 kilometer sekarang sekitar 4-5 miliar, mahal. Karena itu kita hanya berupaya sekarang ini bagaimana melakukan pendekatan terhadap pemerintah pusat agar kita mendapatkan namanya IJD, Impres Jalan Daerah. Sebagaimana yang kemarin kami sudah lolos itu yang kusuri tolak
Suria, ya, itu, nah, itu baru sebagian itu. Dan yang di sana, yang itu pun sementara kita sudah proses usulan. Yang itu usulan kemudian yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Utara, Jalan Loloda itu dari Dorume Apulia. Kalau dari Galela sampai dengan Dorume itu kewenangan pemerintah provinsi. Yang kewenangan pemerintah kabupaten adalah Dorume sampai dengan Apulia. Dan itu pun sudah kami usulkan. Jadi kita melakukan kolaborasi terhadap semua teman-teman yang ada di pusat, baik lewat balai, baik lewat gubernur, baik lewat teman-teman atau saudara-saudara kita yang dulu jadi anggota DPR RI, Ibu Irene misalnya yang di komisi itu. Kita juga melakukan koordinasi supaya bagaimana ini bisa jalan. Jadi soal jalan juga kita kendala begitu. Salah satu hambatan utama kita adalah memang kita termasuk PDAM. PDAM itu mesinnya masih dipesan. Kita masih pesan mesin karena itu mesin rusak. Kalau ruko, tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, saya sudah suruh ketika mereka lapor, saya sudah perintahkan 2 auto tangki yang melayani air bersih di ruko sambil kita menunggu perbaikan mesin. Jadi itu kita sudah perlahan-lahan. TPI betul, Wosia betul, ada kerusakan mesin yang kemarin saya sudah minta kepala PDAF untuk menindaklanjuti. Tapi semuanya ini memang terus terang hari ini dengan sejumlah beban yang kami hadapi, beban masa lalu yang kami hadapi, dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, kami agak sulit untuk bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat. Karena itu kita pasti berjalan secara bertahap. Tidak mungkin semuanya yang diminta masyarakat bisa kami penuhi dalam waktu. Kalau hari ini kita kondisinya agak bagus, saya pikir bisa, tidak masalah. Tapi kita melakukan pekerjaan secara bertahap. Yang kedua, perda hilirisasi. Di perda itu kan tidak ada perintah masuk jual ke PT Niko. Ini kalau saya cerita, ini cerita panjang. Berpikirnya tidak bisa hari ini. Harus berpikir latar belakang dari 40 tahun lalu sampai dengan hari ini, baru bisa dapat cerita PT Niko ini. Dan kenapa kami larang buah kelapa keluar. Saya sekolah ini pakai uang kelapa. Kita ini petani. Sampai hari ini pun saya juga masih petani. Masa saya tidak tahu? Nah, ini yang harus dipahami secara, karena sebelum tahun ini ataupun tahun lalu, 40 tahun lalu ke belakang itu harga kopra dia berfluktuasi setiap tahun. Dan paling tinggi itu 7.000 8.000. Paling tinggi harga kopra itu 7.000 8.000. Bahkan dia mentok terakhir 7.000 di tahun 2024 sebelum ada perda hilirisasi. Kenapa itu terjadi? Karena di sini tidak ada persaingan, hanya pemain tunggal. Semuanya adalah pemberi kopra. Nah, dalam teori ekonomi, jika konsumennya hanya satu, maka harganya bukan lagi diatur oleh produsen, tapi diatur oleh konsumen. Mereka atur saja. Karena itu PT Niko itu menjadi salah satu alternatif untuk memberikan persaingan antara industri dan pembeli kopra. Nah, ketika industri ini dia masuk, harga kopra dia naik, ya, naik bahkan sampai dengan harga 25.000 sekian, 20 sekian. Dan hari ini harga kopra masih di posisi 14, 13, 14, 12. Tadi saya baru cek 200 ya, 14, 200. Saya baru cek sebelum kita baku dapat sudah saya mau cek. Artinya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya perda hilirisasi, harga kopra tidak seperti ini. Harga kopra tidak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini, jadi kalau misalnya harga kelapa dia turun, kopra stabil, ya jangan jual kelapa ke sana, cuma bikin kopra. Karena itu sudah dari atas. Tidak ada sedikit pun yang saya untuk memerintahkan rakyat jual kelapa sana. Tidak ada. Saya hanya meminta ada persaingan, ada kompetitor di daerah ini sehingga harga bisa terjaga. Dan saya yakin hari ini kalau 24 akhir itu harga kopra hanya sampai 7.000, kemudian ketika hilirisasi kelapa kopra dia naik sampai hari ini posisinya 14.200 atau 14.13, maka menurut saya ini masih ada kemenangan di petani. Yang berikut,
Kopra kita yang selama ini keluar daerah, tidak ada satu sen pun yang masuk ke kas daerah. Termasuk hari ini yang sudah diekspor oleh PT Niko keluar, tidak ada satupun kontribusi terhadap hasil itu. Kenapa? Semua masuk di Surabaya dan dicatat di Surabaya, sehingga dianggap sebagai hasil daripada Surabaya. Pemerintah ada berupaya melakukan negosiasi dengan Kementerian Perhubungan, melakukan negosiasi dengan Kementerian Perdagangan, negosiasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal bea cukai, untuk bagaimana kita bisa mengalihkan catatan barang yang keluar dari Surabaya masuk ke Halmahera Utara. Dan kita telah berhasil. Tanggal 13 bulan lalu kami telah menerima surat penyerahan izin penerbitan surat keterangan asal barang dari Menteri Perdagangan kepada Pemda Halmahera Utara. Besoknya saya langsung kepada Bea dan Cukai, dan Bea Cukai menyebut, jika ini ekspor ini berjalan, maka kita menjadi pelabuhan yang mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebenarnya ada IPSKA dan ekspor barang dari Halmahera Utara, atau ada atau tidak ada, PT Niko tetap melaksanakan. Jadi yang kami urus ini bukan kepentingan PT Niko, tapi kepentingan masyarakat Halmahera Utara. Kami juga tidak rela jika ratusan kontainer setiap bulan keluar dari Halmahera Utara kemudian diterima hasilnya oleh orang lain. Ini saya arahkan pindahkan ke sini. Nah, bulan Mei ini barang-barang yang keluar dari sini sudah harus dicatat di sini. Dan ini berjalan dari Haltim kalau mau ekspor, dari Halbar kalau mau ekspor, dari Morotai kalau mau ekspor, dia akan melalui pelabuhan Tobelo. Dan jika semua itu masuk di sini, maka ada kontribusi besar pendapatan daerah terhadap di Halmahera Utara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara-saudara mungkin masih teraiki, tahun 80-an, 90-an, ada perusahaan namanya yang di Kaprimas Diwari minyak. Begitu Kaprimas dia beli Kopra, dia beli minyak, tiba-tiba ada pembeli lain yang masuk dengan harga tinggi. 3 tahun Kaprimas bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan pembeli yang tiba-tiba datang. Begitu bangkrut selesai, yang tadi beli itu hilang, harga Kopra turun lagi. Yang terakhir tahun 90-an ada namanya PT Limoli yang sekarang di lokasi itu. Mereka juga buka pabrik di sini. Tiba-tiba dari India datang beli, dari Filipina datang beli, harganya tinggi. Harga tinggi. Nah, ketika tidak mampu bersaing, perusahaan ini tutup. Perusahaan tutup, yang beli mahal-mahal tadi, sopigi lagi, harga Kopra dia turun lagi. Itulah yang saya ikhtiarkan. Itulah yang saya takutkan terhadap pembeli buah kelapa. Saya yakin dan percaya, hari ini mereka beli tinggi, 3-4 tahun mereka pergi tinggalkan, dan Kopra turun lagi. Kita butuh investor yang secara permanen punya aset di sini, sehingga mereka tidak bisa pergi seenaknya saja. Kami kemarin sudah juga melakukan negosiasi. Ada satu nama pembeli Kopra nanti, pembeli kelapa, yang mengolah menjadi kelapa putih. Dan itu rencananya lokasinya ada di Biang. Di Biang. Mereka sudah survei lokasi, tempatnya sudah, tinggal kita lanjuti. Sehingga kita mau membentuk ada kompetitor. Semakin banyak kompetitor, harga semakin terjaga. Jadi inti soal hilirisasi, sampai dengan hari ini, harga Kopra masih lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu menurut saya yang harus kita ambil petik hikmahnya. Kalau hari ini dengan adanya perusahaan di sana, buah kelapa dia turun, Kopra dia turun jadi 7.000. Nah, ini catatan yang harus kita evaluasi. Tapi kalau kemudian hari ini kelapa dia sedikit turun, Kopra tadi kita lewat ada singgah gudang Kopra 1 di terminal baru. Kalau terpecah kalau dilihat, kita masuk ke sana kita lihat Kopra itu tapi sampai di plafon. Bagaimana masyarakat Kopra? Jadi saya bilang, kalau dong kasih turun harga, bikin Kopra mau pusing-pusing amat. Ya, saya hanya menjaga kompetitornya, kita jaga ini kompetisi supaya harga bisa terjaga. Kira-kira itulah yang bisa saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua yang telah disampaikan kepada kami hari ini. Ada masukan, menurut saya ada masukan yang sangat bagus,
dan teman-teman, adik-adik sekalian juga harus mendengar informasi dari sumbernya sehingga tidak dikaburkan oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang tidak punya. Kita kan jangan bilang begini, daerah ini harus dilihat dari latar belakang. Daerah ini dibangun tidak gampang. Sejarah membangun daerah ini sangat sulit. Dan saya ada di sini sejak daerah ini lahir dan besar di daerah ini. Saya tahu persis semua kondisi. Saya juga tidak mungkin merugikan kita rakyat. Kalau hari ini misalnya karena ada perusahaan kopra dia turun sampai 7.000, kita pasti evaluasi. Jadi kalau dia kembali kepada. Tapi hari ini harga kopra masih di atas 10.000. Kita bersyukurlah. Kita syukuri nikmat Tuhan hari ini untuk nikmati dengan sejumlah kekurangan dan keterbatasan kita orang, di mana pemerintah daerah hampir tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, tapi rakyat kopranya harganya masih tetap terjaga. Itu yang harus kita syukuri. Pemerintah jangankan di Halmahera Utara, di semua daerah 1 rim tak cukup. Kekurangan pemerintah di mana-mana. Kalau mau catat sesungguhnya kekurangan pemerintah 1 rim tak cukup. Terlalu banyak kekurangan pemerintah. Saya harus mengakui itu di mana saja, karena semuanya. Jadi kita kan baru dapat secara resmi teman-teman hari ini. Jadi saya merasa belum ada yang saya kemudian ingkari atas saudara-saudara. Tetapi saya mau sampaikan, tidak semua permintaan masyarakat harus bisa diserahkan pemerintah. Tidak bisa semua. Jadi hari ini mau bilang bikin jalan, belum tentu tidak bisa, karena semua tergantung pada kondisi keuangan daerah. Tidak ada satu pemerintah yang bisa bicara tidak ada duit Koniano. Kalau dia berani bicara besok dia bikin, dia foya. Jadi justru pemimpin yang tidak bisa kita percaya kalau model begitu. Saya katakan bahwa hari ini Loloda adalah tanggung jawab pemerintah daerah, jalan dari Apulia sampai Dorume. Dari Galela sampai Dorume itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Jadi jalan ini sudah dibagi-bagi. Kami untuk jalan itu pun sudah, karena semua dana alokasi khusus pembangunan infrastruktur semuanya sudah ditarik daerah, maka kita sekarang posisinya dalam rangka mengusul, dan semua itu sudah kami usulkan lewat Ibu Gubernur, lewat Kementerian PU, lewat Balai, lewat DPRD Komisi 5. Tanya Ibu Iren itu, kalau dokumen-dokumen saya itu saya tidak ada. Tanya Ibu Iren kalau tidak percaya. Semua dokumen pembangunan infrastruktur, karena dia di Komisi 5, semuanya saya juga lewat dia. Kita berjuang ini. Kita juga berjuang habis-habisan, bukan berarti kita juga badian konjumainan, tidak juga. Kita juga tahu nih kondisi masyarakat. Karena ketika infrastruktur jalan tidak bisa berjalan, itu akan terjadi banyak pengaruh terhadap ekonomi, hasil bumi, harga-harga kios, ya pengaruh semua. Nah tadi soal tarif Kementerian Dinas Perhubungan sementara ajukan tarif. Saya masih pelajari dulu nih pengajuan mereka ini logis atau tidak nih bisa kenaikan, karena kita hati-hati menetapkan tarif. Jika kita tidak menghitung secara cermat akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Jadi kan semua mau untung, pelaku usaha juga mau untung, yang punya mobil ini juga mau untung. Jadi kita sementara juga kemarin sudah panggil dengan Organda, kita sesuaikan menurut Organda yang mana pas, tapi kita juga lihat dulu, pelajari apa cocok atau tidak. Kita sementara sinkronisasi. Jadi apapun alasan kita hari ini, harga kopra masih di atas 10.000. Syukuri. Jadi jangan terlalu kita bermimpi yang terlalu muluk-muluk yang pada akhirnya tidak sampai. Tetapi kita syukuri hari ini bahwa lebih baik daripada hari kemarin. Ini fakta. Ini fakta yang harus tidak bisa kita dari. Dan orang juga tidak bisa muter-muter fakta. Karena yang terjadi. Kalau hari ini dia turun dia turun sampai dengan 8.000 sebagaimana harga sebelumnya, ya itu kegagalan pemerintah. Tapi sampai dengan hari ini kita, sedangkan harga buah kelapa itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah, karena teori ekonomi namanya barang publik, ada barang privat. Kalau bicara teori ekonomi yang lebih jauh ya, ada barang publik, ada barang privat. Barang publik itu milik pemerintah, barang privat itu milik masyarakat. Barang privat tidak bisa diatur oleh pemerintah harganya. Itu karena itu dia berlaku pada mekanisme pasar yang berlangsung, tidak bisa diatur pemerintah. Yang bisa pemerintah atur itu yang barang publik, misalnya BBM, apalagi pupuk. Itu kalau diatur pemerintah, karena apa? Karena pemerintah mensubsidi sebagian itu pemerintah, maka tentukan harganya seperti ini. Itu. Tapi yang barang privatnya seperti ini, kita tidak punya kewenangan mengaturnya. Jadi harus paham betul nih, secara paripurna sudah berbagai teori.
Tapi bagaimanapun juga saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak saudara-saudara memberikan yang bisa kita lakukan secepatnya, kita lakukan secepatnya. Tapi yang tidak bisa kita lakukan karena berbagai keterbatasan, saya mohon maaf. Walaupun sudah berulang-ulang, saya akan menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Kalau keuangan daerahnya bagus, kita jalan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Oh iya, biasanya begini. Kalau pemerintah memanggil pihak ketiga, sebenarnya tidak bisa kita hadirkan ada luar dari karena biasanya karena ini kan antara pemerintah dengan nanti kami akan mengurus. Mereka percaya saya pasti akan memberikan penekanan yang pasti terhadap. Saya juga minta kepastian karena saya juga sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan MOU, dan saya jaminkan semua tenaga kerja harus terlayani BPJS Ketenagakerjaan. Nanti besok kita akan bicara, nanti undang juga BPJS Ketenagakerjaan Pak Sekda, undang juga BPJS Ketenagakerjaan supaya kita melihat nih, kita mau samakan data mereka dengan data BPJS Ketenagakerjaan supaya kita klop, kita mau cari jalan keluar. Itu kan mau ya semua. Nah kemarin kita cari solusi. Kita tidak bisa membangun di atas masih karena revitalisasi tidak bisa jalan kemarin karena mereka butuh sertifikat, karena itu kan masih PTPN. Jadi kita tidak bisa mengusulkan revitalisasi. Tapi Pak Kadis, kalau cuma satu sekolah tidak bisa kita memiliki. Ada syarat utama juga. Nah maksud kita pakai PBD lah, pakai daun, ya perubahan kasih masuk. Karena itu juga kita juga tiap hari baru kita malu hati juga. Karena itu kita karena dulu di situ. Jadi kita juga nanti lah perubahan kita pasti. Karena kemarin kita sangka masuk di revitalisasi, ternyata karena dulu sekolah balik kita juga, semalu hati juga kita berorang. Dan hati Pak itu karena guna juga nih bagi orang kampung. Jadi Pak Kadis, perubahan PBD kita pakai daun supaya tidak ada masalah dengan tanah dan sebagainya, dan jalan saja. Jangan itu. Iya. Boleh dah? Boleh adik. Siap. Ya, terima kasih. Oke ya. Cek satu, cek. Oke baik kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan untuk melanjut ke rute selanjutnya kawan-kawan. Ayo kawan-kawan rapatkan barisan kawan-kawan untuk kita melanjutkan.